إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan bab az-zuhdu fil libas, zuhud dalam masalah pakaian. Qala al-musannif rahimahullah, fa amma sufiyatu zamanina, adapun sufi-sufi zaman kita sekarang, ini 900-an tahun yang lalu ya, tentu baru muncul, tidak seperti hari ini. Artinya kesesatan itu semakin lama semakin banyak apa semakin sedikit? Tentu semakin banyak. Semakin berat apa semakin ringan? Semakin berat. Coba sedikit kita urutkan. Kesesatan pertama dalam Islam itu sebatas mengkafirkan pelaku dosa besar, ya kan? Syubhat pertama dalam Islam, kelompok sesat dalam Islam pertama kali kan seputar itu. Apa? Khawarij. Khawarij belum bahas-bahas tentang Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya wajah, Allah tidak bersemayam di atas arsy. Enggak. Khawarij masih menerima itu semua tentang Allah. Benar. Kesesatan Khawarij sebatas mengkafirkan pelaku dosa besar, nggak ada hubungannya dengan Allah. Jadi kesalahannya itu terhadap manusia, menilai manusia salah. Nah, setelah Khawarij muncul apa lagi? Apa? Qadariyah. Bagaimana Qadariyah? Mulai nyerempet. Kalau Khawarij hanya membahas tentang manusia dan itu salah, Qadariyah sudah berani membahas tentang takdir. Takdir tentu ini kehendak Allah, tulisan Allah, ciptaan Allah, perbuatan Allah. Ditolak oleh Qadariyah ini, difahami dengan pemahaman yang salah. Kalau tadi Khawarij sesat, Qadariyah lebih sesat lagi. Karena tadi hanya masalah manusia, ini sudah menyangkut tentang Allah. Nah, habis Qadariyah apa? Jahmiyah. Kalau Qadariyah kesalahannya cuma sebatas kehendak Allah, takdir Allah. Kalau Jahmiyah, semua sifat Allah salah, mensifati Allah dengan sifat yang salah, seluruh sifat Allah ditiadakan. Ini sebagai contoh betapa kesalahan itu semakin parah. Syubhat ya, bukan syahwat, syubhat. Kalau syahwat kan di zaman Nabi Lut saja ribuan tahun yang lalu sudah terjadi syahwat yang luar biasa, kesalahan syahwat yang luar biasa. Fa innahum ya'maduna ila saubaini aw thalathatin. Sufi kita sekarang ini, kata beliau ini 900-an tahun yang lalu, mereka sengaja memiliki dua
atau 3 pakaian. Ini contoh-contoh kesalahan sufi. Kullu wahidin minhuma ala laun. Kedua-duanya, ketiga-tiganya atau keempat-empatnya warnanya sama. Supaya apa? Supaya dilihat oleh manusia pakaiannya cuma itu. Iya. Fayaj'alunaha khiraqan yulaffikunaha. Disobek-sobek, lalu dijahit sendiri. Orang kerjaan ini orang-orang sufi, karena memang mirip-mirip orang munafik. Jadi penampilannya itu supaya dilihat, supaya orang-orang itu apa istilahnya angkat topi, hormat kepada dia, memuliakan dia, ya, dengan cara-cara yang seperti ini. Nanti ada cara lain lagi akan dibawakan oleh beliau. Fayajma'u dzalika thawbu wasfain. Pakaian ini memunculkan dua keburukan. Dua keburukan dalam pakaian. Apa? Asyuhrata wasyahwata. Pertama, syuhrah. Berpakaian syuhrah itu baik apa buruk? Buruk. Rasul tidak suka, para sahabat tidak suka berpakaian syuhrah. Apa pakaian syuhrah? Pakaian yang menimbulkan perhatian, yang menjadi pusat perhatian. Kalau dia pakai itu, orang-orang akan lihat. Ini namanya syuhrah. Dalam Islam tidak disukai, bahkan bisa haram. Banyak riwayat di mana para tabi'in mengganti pakaiannya, mengganti tutup kepalanya saat berada di satu daerah, satu negeri yang pakaiannya berbeda. Kaum muslimin di situ pakaiannya berbeda dengan dia. Abdullah bin Mubarak misalnya, ya, termasuk Ibnu Umar di Azerbaijan, berusaha memakai pakaian yang sama dengan kaum muslimin setempat. Kaum muslimin, ya, bukan orang secara umum, ya, khusus kaum muslimin. Adapun beda dengan orang kafir, memang sunnah. Pakaian kita beda dengan orang-orang kafir, itu sunnah. Kalau bisa, kalau nggak bisa, ya seperti di negeri kita ini, ya sulit membedakan ini pakaian kafir, ini pakaian muslim. Gitu. Kalau di Bali, itu bisa, ya. Antum tahulah orang-orang kafir di Bali kan pakaiannya seperti itu, ya. Pakai sarung kotak putih, baju putih, ikat kepala kain putih. Ya. Bolehkah kita ikut-ikutan berpakaian seperti itu? Bolehkah? Tidak boleh. Man tashabbaha biqaumin wa huwa min. Tidak boleh. Nah, kenapa para sahabat, para tabi'in berpakaian mengikuti kebiasaan kaum muslimin setempat? Kenapa? Biar tidak syuhrah, biar tidak diperhatikan, biar tidak dilihat orang, biar tidak menjadi pusat perhatian. Coba sekarang di sini ada yang berpakaian ala Syekh Sudais misalnya, kan? Syekh Sudais pakaiannya begitu, kan? Tentu menjadi pusat perhatian. Gitu. Dan itu menyelisihi sunnah, walaupun mengikuti pakaian seorang syekh di Mekah, Madinah, gitu, ya. Begitu pula sebaliknya. Ini syuhrah. Yang kedua, syahwat. Ada syahwat di sini. Ada kelezatan, kenikmatan ketika
orang-orang melihat dia dengan menghormati, memuliakan. Ingin dihormati, ingin dimuliakan. Fa inna labsa mithla hadhihi al-muraqqa'at asyaru 'inda khalqin katsirin min ad-dibat. Karena memakai pakaian-pakaian seperti tadi, penuh tambalan, sobekan, itu lebih syuhrah, lebih diperhatikan daripada pakai sutra. Bolehkah laki-laki pakai sutra? Tidak boleh, kan? Salah satu hikmahnya apa? Nanti menjadi pusat perhatian. Nah, pakaian sutra kan luar biasa, ya kan? Halusnya, indahnya, bagusnya. Maka kita laki-laki haram memakai pakaian sutra kecuali 4 jari. 4 jari berapa senti? Ya, seukuran itu boleh. Atau dalam peperangan. Khusus dalam peperangan boleh. Ada hal-hal yang tidak boleh, tapi ketika berjihad, berperang boleh. Salah satunya ini. Kemudian menipu, mengecoh. Menipu, mengecoh kan tidak boleh. Dalam peperangan boleh. Mengancam boleh. Ya. Jika kalian tidak keluar, akan kami bakar seluruh pohon kurma dan anggur ini. Kan tidak boleh, kan? Membakar dan merusak tanaman. Tapi ini mengancam supaya orang-orang Yahudi, musuh Islam waktu itu, keluar dari benteng. Ya. Termasuk ancaman Ali kepada seorang wanita, jika engkau tidak keluarkan surat itu, akan aku telanjangi engkau. Tentu menelanjangi seorang wanita berdosa, dosa besar. Di sini mengancam. Bolehkah? Boleh. Wa biha yastahiru sahibuha annahu minaz zuhad. Dengan demikian si fulan ini menjadi masyhur, terkenal, zuhud. Tidak cinta dunia. Yang dicari cuma akhirat. Orang suci. Seperti ini jangan kita berharap. Ya. Kalau Allah yang mengatakan, tentu kita bersyukur, berharap. Si fulan suci, si fulan cinta akhirat, si fulan benci dunia. Kalau Allah yang mengatakan, pasti benar. Kalau manusia tidak, maka tidak usah kita berharap dengan penilaian manusia. Wa tarahum yasiruna bi suratir raqa kasalaf. Akhirnya mereka mengikuti para salaf, tapi dengan cara yang salah. Jadi pakaiannya disobek-sobek, ditambal. Nanti akan ada kisah tentang Umar, dan betul pakaiannya tambalan sampai berapa belas nanti akan disebutkan oleh beliau. Tapi bukan niat beliau, bukan maunya beliau. Seolah beliau tidak peduli dengan penampilan, saking sibuknya untuk mencari ridha Allah, saking sibuknya untuk menghancurkan musuh-musuh Islam. Nanti akan dibawakan kisahnya oleh beliau. Nah, kalau orang-orang sufi ini sengaja kadza qad dhannu, demikianlah anggapan mereka. Wa inna iblisa qad labasa alaihim. Disinilah iblis mentalbis, menipu mereka dengan mengatakan antum sufiyatun, engkau ini orang sufi. Jadi sebuah istilah yang salah dipakai. Engkau orang zuhud,
engkau qanaah, engkau begini, engkau begini. Padahal di zaman Rasul dan para sahabat sebutan itu cuma dua. Apa? Muslim apa kafir? Mukmin apa kafir? Cuma itu. Nggak ada zuhud ini itu, nggak dibahas. Itu sifat seorang muslim, sifat seorang mukmin. Ya zuhud, ya qanaah, ya amanah, ya jujur, tidak menjadi sebutan, tidak menjadi predikat. Predikatnya adalah muslim apa kafir, mukmin apa kafir, udah cukup. Nah, muncul di akhir abad ketiga itu ada istilah ini, dia zuhud apa tidak, dia qanaah apa tidak, menjadi sebutan. Jelas ini keliru. Li'anna as-sufiyyata kanu yalbasuna al-murqa'at. Ketahuilah bahwa orang-orang sufi itu pakaiannya tambal-tambalan. Maka kalau engkau mengaku sufi dan ingin menjadi orang sufi, ya pakaiannya harus seperti ini. Betul-betul mereka dipermainkan oleh iblis, ditipu oleh syaitan. Mereka tidak tahu bahwa tasawuf yang seandainya memang tasawuf itu sebagai akhlak yang baik, ya, walaupun tentu ini tidak menjadi istilah Rasul dan para sahabat. Itu makna, bukan surah, bukan penampilan. Islam tidak ada penampilan khusus. Sepertinya hanya agama Islam satu-satunya yang tidak punya pakaian khusus, pakaian kebesaran lah. Buddha, Hindu, Konghucu, Yahudi, Nasrani, umumnya agama-agama kafir ini punya pakaian kebesaran. Jadi kalau jadi Sri Paus misalnya, pakaiannya harus begini. Kalau jadi tokoh agama Buddha misalnya, pakaiannya seperti ini. Kalau menjadi rahibnya Yahudi, pakaiannya seperti ini. Islam tidak ada. Ya. Maka seringkali orang-orang kafir ketika ingin menemui Rasulullah SAW bingung. Rasul dan para sahabat bersepuluh, berlima-belas itu, yang Rasul yang mana bingung. Yang mana? Nanya, pakai nanya. Kenapa? Iya, beliau tidak mempunyai pakaian khusus. Pakaian beliau ya sama dengan pakaian Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya. Bahkan nggak ada riwayat berbeda dengan pakaian Abu Jahal, Abu Lahab. Ya. Menurut antum Abu Jahal, Abu Lahab pakaiannya surban gitu, apa blue jean? Ya. Ya tentu sorban, pakaian Arab seperti itu, ya nggak ada bedanya. Nah di sini sebagian tokoh-tokoh Islam mau bikin pakaian khusus, tidak syak lagi itu bid'ah. Dan itu sempalan, itu aliran sesat, itu sekte. Banyak pakaian habaib begini, pakaian syekh begini. Kalau sudah murabi pakaiannya begini, banyak. Tapi kan batil. Yang benar tidak ada. Seandainya ada, tentu Rasulullah yang pertama kali. Rasul wafat, Abu Bakar punya pakaian khusus yang tidak boleh ditiru oleh yang lain. Abu Bakar wafat, Umar punya pakaian khusus yang tidak boleh ditiru oleh yang lain, dan begitu seterusnya. Kenyataan tidak ada. Seluruh para sahabat
pakaiannya sama. Amma suratu fa innal qudama'a kanu yuraki'una daruratan. Ini dia. Dulu orang-orang salaf banyak yang pakaian tambalan-tambalan itu karena apa? Daruratan. Karena darurat. Emang pakaiannya cuma itu. Emang gak mampu beli lagi, maka yang sobek ditambal. Ya, tambalan hari itu tentu tidak sebaik tambalan hari ini, ya. Ada mesin jahit yang bagus, ya, tentu kelihatan tambalan jelek. La yaksiduna tahassuna bil muraqqaq. Tidak ada niat untuk menghiasi dirinya dengan pakaian tambalan supaya dianggap zuhud. Tidak sama sekali. Nah, sekarang kisah Umar, saya bacakan. Menarik ini. Dan jelas ini sahih. Wa amma Umar radhiyallahu anhu lamma qadima Baitul Maqdis. Ketika Umar datang ke Baitul Maqdis, sekarang Palestina, Syam, ya. Hina sa'ala al-kissisiyuna war-ruhbanu an amiril muslimin. Jadi diawali dari permintaan para pendeta, para pastor, para rohib, kissisiyun, batrik, banyak istilah mereka. Istilah ahlul kitab. Ingin bertemu langsung dengan pemimpin Islam, orang nomor satu di dunia Islam. Ini dalam pengepungan, ya. Antum tahu peperangan pertama antara kaum muslimin dengan Nasara itu pertama kali dipimpin oleh siapa? Oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang Tabuk. Yang Ka'ab bin Malik, Murarah, Hilal, 3 sahabat mulia ini tertinggal, lalu dihukum selama 50 hari dan seterusnya. Ini perang Tabuk. Banyak riwayat seputar perang Tabuk. Itu tadi salah satunya. Itu dipimpin langsung oleh Nabi SAW. Tabuk itu sudah dekat ke Syam, dan Syam waktu itu ibu kota Romawi, Nasr, Heraklius, pembesarnya, Azimur Rum. Rasul yang memimpin pasukan sendiri. Terjadikah perang? Terjadi perang? Tidak. Kenapa? Iya, Heraklius tidak berani datang. Ditantang oleh Nabi, nantangnya enggak gertak doang. Udah betul-betul sampai ke Tabuk, maka disebut Ghazwatu Tabuk, perang Tabuk. Tidak berani. Dengan tidak berani datang, berarti Islam biasa saja apa menang? Tentu menang. Semua mengakui hukum internasional, ya kan? Kalau nggak berani datang berarti kalah. Apa istilahnya? WU, ya kan? Kalah. Berarti setelah perang Tabuk ini luar biasa, orang-orang kafir di Jaziratul Arab mulai berbondong-bondong masuk Islam. Karena melihat kekuatan Islam luar biasa, ya. Bayangkan Romawi saja tidak berani menghadapi Islam. Ya.
Kemudian masih di zaman Nabi itu perang Mu'tah. 3 komandan Islam gugur. Ya. Nah, sepeninggal Nabi diteruskan lagi, yaitu Yarmuk yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Bahkan beberapa ratus tahun kemudian ada lagi apa? Kaum muslimin dengan Nasara berperang. Betul-betul asal nama agama. Perang salib. Hampir 200 tahun. Hampir 200 tahun. Kadang kaum muslimin menang, kadang kalah. Kadang mereka menang, kadang kalah. Mungkin antum masih ingat bagaimana Malik Arsalan, salah satu khalifah Islam yang memimpin perang salib adalah Malik Arsalan. Ada Salahuddin Al-Ayyubi, kan mati ganti lagi, mati ganti lagi, begitu. Hampir 200 tahun. Nah, ini setelah Yarmuk. Ya. Jadi mereka dalam keadaan dikepung oleh kaum muslimin. Setelah perang yang luar biasa berhenti, lalu mereka ya biasa ya, istilah kita gencatan senjata, berunding. Nah, salah satu perundingan, salah satu permintaan mereka adalah ingin bertemu dengan orang nomor 1 Islam, pemimpin Islamnya. Fa'aradu alaihim umara al-asakir, oleh kaum muslimin diserahkan Abu Ubaidah bin Jarrah, Khalid bin Walid, dan lain-lain, sekedar panglima pasukan, panglima Islam. Gitu. Mereka nggak mau. Mereka faham ini bukan orang nomor 1. Laisa hadzal musawwir indana. Enggak. Kami ingin yang nomor 1. Gitu. Alakum amirun aula? Adakah di tengah-tengah kalian itu, kaum muslimin itu, ada seorang pemimpin 1? Ada apa tidak? Ya. Dijawab oleh kaum muslimin, lana amirun ghairu haula. Betul, kami punya. Pikir sahabat, ya udahlah, Abu Ubaidah bin Jarrah cukup, Khalid bin Walid cukup. Ngapain mesti sekelas Umar bin Khattab? Ya, ini Rasul sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat. Kaum muslimin dipimpin oleh Umar. Setelah mereka tidak berkenan menerima sekedar panglima pasukan, pengennya orang nomor 1, maka para sahabat mengatakan, lana amirun ghairu haula. Betul, kami punya amir, punya pemimpin, orang nomor 1 di tengah-tengah kami selain dari mereka-mereka tadi. Ya, mereka-mereka tadi tentu di bawahnya. Mereka bertanya, huwa amiru haula? Dia adalah amir dari mereka-mereka itu, pemimpin dari mereka-mereka itu? Dijawab oleh para sahabat, nah, ya, huwa Umar bin Khattab. Namanya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqalu, mereka memohon, arsilu ilaiha nanduruhu, mohon bawa kembali, kami ingin bertemu, ingin menyaksikan beliau seperti apa. Fa in kana huwa sallamna ilaikum min ghairi kitab. Jika kalian mau menghadapkan beliau ke kami, mendatangkan kemari, kami akan serahkan negeri ini, Syam ini, Palestina ini,
Baitul Maqdis ini, Masjidil Aqsa ini, min ghairi kita, tanpa peperangan. Tentu ucapan ini diucapkan oleh mereka karena sudah lelah, karena sudah kepayahan menghadapi tentara Islam. Kalau mereka merasa masih punya kekuatan dan bakal menang, nggak mungkin akan muncul kalimat ini. Ini kalimat orang yang sudah putus asa. Akan kami serahkan negeri ini, Syam ini, Masjidil Aqsa ini, tanpa peperangan. Kalau anda sanggup menghadirkan beliau, Umar bin Khattab, yang katanya amir, orang nomor 1 di dunia Islam. Ya. Atas dasar permintaan inilah maka Umar dibujuk, diminta untuk mau hadir ke Syam. Ya. Kalau enggak, ya ngapain? Ya. Udah habisin saja. Fa in lam yakun huwa falah. Jika yang kalian hadirkan nanti kok bukan beliau, bukan orang nomor 1, bukan Umar bin Khattab, falah. Enggak. Kami enggak mau. Falau hasartumuna ma taqdiruna alaina. Walaupun anda selama ini mengepung kami dikepung, tetap anda belum menguasai kami. Kan terkenal bentengnya Nasoro waktu itu luar biasa kuat. Dari itu tentu belum ada bom, ya kan? Untuk menghancurkan benteng itu luar biasa, sulit sekali. Ya. Maka pernah kejadian salah satu benteng Yahudi itu kan kuat sekali, sulit sekali membobolnya. Kata Rasul, besok kita pulang saja. Besok kita pulang saja. Ya. Beberapa sahabat tidak puas, ingin terus mengepung benteng itu. Dan betul terjadi sesuatu. Karena yang ada di dalam benteng itu untuk menyerang yang di luar benteng mudah sekali. Di sini orang-orang Nasara mengatakan, falau hasartumuna ma taqdiruna alaina. Walaupun selama ini anda mengepung kami, anda belum bisa menundukkan dan mengalahkan kami. Ya. Kalau anda tidak hadirkan Umar bin Khattab, kami tidak akan serahkan negeri ini. Wa arsalal muslimuna ila Umar. Maka segeralah kaum muslimin mengutus utusan ke Madinah untuk menyampaikan ini kepada Umar dan memohon kepada Umar untuk bersedia datang ke Syam. Singkat cerita, faqadima alaihim wa alaihi thawbun muraqqa. Singkat cerita, Umar berkenan datang. Ya mungkin ini karena perjalanan kan bukan sehari dua hari, berhari-hari, berminggu-minggu. Ya, pakaian beliau yang lusuh, semakin banyak yang sobek. Ya. Maka jadi tambal, ya, dijahit, ditambal oleh beliau sendiri. Maka saat masuk ke Syam itu, wa alaihi thawbun muraqqa'un sab'a asyrata ruq'atan. Apa? Sab'a asyarah? 17 tambalan. Pakaian yang dipakai oleh beliau saat memasuki Syam itu ada 17 tambalan. Ya, dihitung oleh beberapa sahabat. Abu Ubaidah bin Jarrah, salah satu yang
sodorkan kepada Kisi Siyun tadi, mencegat Umar. Ya Amirul Mukminin, alangkah baiknya kalau Anda ganti baju. Ya. Melihat tambalan yang banyak itu, Abu Ubaidah bin Jarrah menyarankan kepada Umar bin Khattab untuk ganti baju yang layak, yang tidak ada tambalannya. Umar marah. Ya. Mendengar ini Umar marah dengan mengatakan, ya Abu Ubaidah, selama ini kita hina, selama ini kita nggak ada apa-apanya, selama ini kita berada dalam jahiliyah, lalu kita ditinggikan oleh Allah, dibesarkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah karena Islam, karena ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Maka kita harus merasa mulia dengan Islam, bukan dengan pakaian. Marah dan tidak mau mengikuti usulan Abu Ubaidah bin Jarrah, tetap memakai pakaian seperti itu. Ya. Bainaha ruq'atun min adim. Salah satu tambalannya itu dari adim. Adim itu kulit yang sudah disamak. Ya, jadi bukan kain lagi. Kayak apa coba? Falamma ra'ahu ar-ruhaniyatu wal qususu ala hadhihi sibah, tatkala para rahib, para ruhban, para pendeta, para pastor pertama kali menyaksikan Umar dalam kondisi seperti itu, sallamu Baitul Maqdis, langsung menyerahkan Baitul Maqdis kepada Umar min ghairi qital, tanpa peperangan. Kenapa? Karena ada di kitab mereka, katanya ya, entah benar entah tidak. Kitab mereka kan tidak bisa dijadikan rujukan. Al-Ahdul Qadim, Al-Ahdul Jadid, ya. Bahwa Baitul Maqdis ini kelak akan jatuh kepada satu kaum yang pemimpin kaum itu berpakaian tambalan. Di riwayat lain, masuk ke Syam dengan menuntun unta, sementara pembantunya menaiki unta itu. Kan ada kisah seperti itu kan? Beberapa kisah dhaif mengatakan Umar ingin keadilan, maka Umar 100 meter, pembantunya 100 meter. Umar 100 meter, pembantunya 100 meter. Kisah ini dhaif. Kisah ini tidak sahih. Yang sahih bukan karena keadilan ya, pembantu ya kan, dibayar tentunya. Tentu tidak berhak untuk adil seperti itu. Ketika Umar terus berada di atas untanya dan pembantunya terus menuntun, ya nggak masalah, nggak tercela. Ya. Jadi Umar itu berjalan karena untuk menghilangkan penat, daripada karena habis berjam-jam duduk di atas unta, dia ingin ya ngelemesin kaki lah istilah kita. Nah, karena unta mereka berdua unta nganggur, ya wajarlah dinaiki oleh pembantunya. Itu pas berpapasan dengan para batrik, para pendeta, para rahib, para ruhban yang menyambut. Nah, katanya, sekali lagi katanya di kitab mereka seperti itu, bahwa Baitul Maqdis ini akan jatuh kepada satu kaum yang pemimpin kaum itu saat memasuki kota ini menerima penyerahan Baitul Maqdis, dia menuntun unta, pembantunya naik unta. Maka demi melihat keadaan seperti ini, mereka nggak ragu-ragu, sallamu Baitul Maqdis ilaihi min ghairi kitab. Mereka langsung menyerahkan Baitul Maqdis tanpa peperangan.
tunduk takluk menyerah. Ya, disitulah muncul apa? Setelah ini sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, kan tidak mungkin Umar di situ sehari 2 hari, ya kan? Muncul syarat Umari. Ini terkenal dalam sirah bagaimana syarat Umari betul-betul luar biasa. Betul-betul menunjukkan betapa hebatnya Islam, betapa kuatnya Islam, betapa orang-orang kafir itu kecil sekali, tidak diberi ruang oleh Umar. Ya, ditulis dalam syarat Umari, tidak boleh orang-orang Nasara merayakan hari agama mereka, tidak boleh menampakkan syiar-syiar, salib misalnya, lonceng misalnya. Tidak boleh menghalangi kaum muslimin untuk menampakkan syiarnya. Luar biasa banyak sekali, yang semuanya adalah menunjukkan Islam itu sangat-sangat kuat. Gak ada tasamuh, toleransi, gak ada. Itu diputar balikkan oleh sebagian orang. Orang-orang yang gila toleransi itu, di mana ada masjid, di situ harus ada gereja. Nggak ada seperti itu. Tidak ada seperti itu. Bahkan dilarang. Di dalam syarat Umari itu dilarang pendirian gereja dan seterusnya. Bahkan model baju yang menunjukkan bahwa ini adalah Nasara dilarang. Betul-betul mereka tidak bisa bergerak di hadapan Umar. Fa'aina hada mimma yaf'aluhu juhalus sufiyyati fi zamanina. Ini yang beliau ambil syahidnya kan pakaian beliau yang tambalan itu. Mana orang-orang jahil sufi zaman kita sekarang ini? Di mana keadaannya dengan Umar seperti ini? Ya. Umar betul-betul tidak ada niat sama sekali. Betul-betul tidak menginginkan kemasyhuran. Allah masyhurkan beliau dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Nah, ini terbalik. Tarekat-tarekat sufiyah ini ingin kemasyhuran, ingin kehebatan dengan pakaian tambal. Ini istilah kita kan jauh panggang dari api, gak ada hubungannya, gak nyambung. Dan begitulah orang-orang sufi beragama dengan penuh kebodohan, tanpa dalil, tanpa wahyu. Ini ada sifat lagi ya. Tadi kan salah satu kesalahan berikutnya. Wa min haula'il madhmumina man yalbasu sufa ta'ta thiyab. Ada lagi yang memakai pakaian suf, pakaian bulu, pakaian paling murah lah istilah kita, pakaian paling kasar, pakaian buruk. Di dalam, dipakai di dalam. Di luarnya wayaluhu bikummihi, di luarnya pakaian bagus, tapi besar gombrong gitu. Dia sering menggerak-gerakkan tangannya. Tujuannya supaya pakaian kasar, pakaian murah yang ada di dalam itu terlihat, untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa inilah sebetulnya pakaian kami, pakaian sederhana, pakaian suf, pakaian murah. Hatta yura libasuhu hadza lissun layliyun. Beliau mengistilahkan orang seperti ini sebagai pencuri malam. Ya, nanti ada contoh lain, pencuri siang.
Ya, ini istilah beliau ya. Yang maksudnya penipu. Penipu yang satu terang-terangan, yang satu tidak begitu terang-terangan. Ya, silakan adzan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.